Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak menyampaikan materinya, Ananda, supaya suara Bapak tidak terhalang dan lebih bagus, Bapak buka dulu alat prokesnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinan nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abiban Ibrahim hanif wa man kana minal musyrikin wa man kana minal kafirin wa man kana minal munafiqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ananda yang Bapak cintai sekaligus Bapak banggakan dan tidak henti-hentinya Bapak doakan kebaikan untuk Ananda semua, agar kita di bulan Ramadan ini kita dapat melaksanakan ibadah saum dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan iman dan takwa. Oleh karena itu perlu Bapak sampaikan bahwa di tahun-tahun lalu ketika kita melaksanakan kegiatan Sanlat Ramadan atau yang dikenal dengan Ramadan Smart Trend, itu dilakukan secara luring atau tatap muka. Namun di tahun ini, dan mungkin ini tahun kedua bahwa kita melaksanakan kegiatan Sanlat Ramadan ini dengan daring karena wabah corona COVID-19 masih mewabah bukan di kita saja, tetapi ini adalah menjadi pandemi, wabah mendunia. Tapi tentunya walaupun dalam kondisi keadaan kita seperti ini tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar, mengenal apa itu amaliyah Ramadan, apa itu makna Ramadan, dan apa itu arti dari ibadah Ramadan itu sendiri. 1 minggu ke depan kita akan mengupas tuntas apa yang Bapak sebut tadi berkaitan dengan amaliyah di bulan Ramadan yang akan disampaikan oleh guru-guru PAI, dan mungkin Bapak perlu mengenalkan juga bahwa nama Bapak adalah Bapak Dani Kurniadi, mengajar di kelas 10, 11, 12 jurusan farmasi. Nanti ada Bu Haja Siti Jubaidah, ada Pak Dede, ada Bu Nuryana, dan ada juga Ustadz Tatang Husen. Beliau bukan guru PAI, guru sejarah, tetapi beliau tidak diragukan lagi dalam luas ilmu pengetahuan pendidikan agama Islam. Jadi 5 hari ke depan kita akan belajar PAI dalam rangkaian kegiatan Sanlat Ramadan. Baik Ananda sekalian, sebelum kita mengupas tentang arti, makna, dan amaliyah di bulan Ramadan, Bapak ingin mewasiatkan dulu pada kalian semua
Apa itu wasiat yang terbaik dari seorang guru untuk siswanya atau untuk muridnya? Wasiat yang terbaik itu bukanlah wasiat untuk menumpuk kekayaan atau meninggikan jabatan, karena yang demikian itu sifatnya fana. Tapi yang ingin Bapak wasiatkan kepada kalian semua ananda, yaitu wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan meraih kekayaan dan jabatan tinggi, bukan di dunia saja, akan tetapi dunia dan akhirat. Apa itu wasiatnya? Yang ingin Bapak sampaikan, wasiatnya sesuai dengan apa yang Allah informasikan dalam Quran surat Ali Imran ayat 102, yaitu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar kalian takwa kepadanya, dan janganlah kalian meninggal atau mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Itu yang disebut muslim. Ananda, tidak terasa hari ini Senin 19 April 2001 atau bertepatan dengan hari ke-7 Ramadan tahun 1442 Hijriah. Tidak terasa kita sudah seminggu ini melaksanakan ibadah saum. Tapi seharusnya materi yang Bapak sampaikan ini adalah jauh sebelum Ramadan. Tapi nggak apa-apa lah ya. Daripada tidak sama sekali, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Orang yang baik itu adalah orang yang terlambat tapi dia mengejar keterlambatannya itu agar tidak terlambat. Ananda sekalian, bahwa bulan Ramadan itu adalah proyek amal besar dan perjalanan panjang atau safar yang melelahkan bagi kaum muslimin yang menjalaninya. Betapa tidak, di dalamnya ada anugerah ampunan bagi siapa saja yang menjalaninya dengan dasar keimanan dan rasa harap akan pahalanya. Betapa tidak juga di dalam safar Ramadan itu ada serangkaian ibadah yang membutuhkan curahan tenaga, waktu, dan pikiran. Ananda sekalian, Imam Nasyai meriwayatkan sebuah hadis. Ini hadisnya sahih. Hadisnya nomor 2106. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Attakum Ramadana sahrul mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyaman tubtihu fihi abwabus samai wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tu'alla fihi maradatu syaitan lillahi fihi lailatul khairun min alfis sahri man hurima khairuha faqad hurima." Artinya, Ramadan telah datang kepada kalian, ia adalah bulan berkah. Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan kepada kalian berpuasa. Di bulan itu pintu langit dibuka dan pintu neraka jahim ditutup. Setan pembangkang dibelenggu. Demi Allah, kata Rasulullah, di bulan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya di bulan Ramadan, maka sungguh ia tidak mendapatkan apapun. Ini adalah orang yang rugi. Dengan demikian, maka seorang muslim yang berakal tentunya akan melakukan persiapan maksimal
dan optimal sebelum memasuki bulan penuh ampunan itu. Ananda sekalian, ini ada sahabat Nabi juga yang mengingatkan kepada kita atau memberikan pesan kepada kita. Pesan ini sangat-sangat menyentuh. Apa yang dipesankan oleh salah satu sahabat Nabi ini yang bernama Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Beliau berpesan, wahai para sahabat, kaum muslimin, waspadalah terhadap dua perilaku yang akan berakibat buruk kepada kalian. Yang pertama, menolak kebenaran menurutmu tidak sesuai dengan hawa nafsumu. Menolak kebenaran. Kenapa kita tolak kebenaran itu? Karena kebenaran itu tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Nah, ini hati-hati menolak kebenaran. Yang kedua, yaitu meremehkan suatu amalan ketika telah tiba di waktu pelaksanaannya. Ananda sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, mari kita renungi pesan Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini. Apakah kita termasuk orang yang menolak kebenaran kemuliaan bulan Ramadan karena kita lebih suka menuruti hawa nafsu kita, sehingga kita sama sekali tidak menghiraukan peluang besar ini? Dan apakah kita termasuk orang yang meremehkan kemuliaan bulan Ramadan sehingga bagi kita bulan Ramadan itu biasa saja, tak beda dengan bulan-bulan lain? Ini ingat, harus diingatin pesan sahabat Rasul yang bernama Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Hati-hati dengan dua hal tersebut. Oleh karena itu, Ananda, persiapan yang harus kita siapkan ketika kita mau melaksanakan ibadah saum atau amaliyah di bulan amaliyah lainnya di bulan Ramadan adalah dengan sesuai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa bunyi hadis Nabi itu? Ini sudah populer, sudah sering disampaikan oleh ustadz-ustadz baik di radio, di televisi, di YouTube, di Facebook atau media-media sosial lainnya. Hadis ini berbunyi, man sauma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam ma min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan didasari iman dan harapan diterima ibadah saumnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi dasar yang pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita siapkan ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu adalah iman, keyakinan kepada Allah bahwa saum Ramadan ini bukan perintah Nabi, bukan perintah para nabi sebelumnya, tetapi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, juga menjadi kewajiban bagi umatnya, bahkan sudah dilakukan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW dan kaumnya, sebagaimana yang tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada yang terlewat satu kalimat kalau tidak salah. Di awal itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu untuk saum Ramadan sebagaimana diwajibkan atas kaum-kaum sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi takwa.
Jadi Ramadan ini ujungnya adalah Allah berikan penghargaan, Allah berikan ijazah kepada yang melakukannya dengan imanan wahtisaban tadi, yaitu ijazah takwa. Tidak ada di dunia manapun ijazah dengan gelar takwa. Hanya Allah lah yang punya ijazah itu. Anda sekalian, kalau begitu, lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita siapkan dalam menyambut atau melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini? Nah, akal lebih baiknya kita belajar. Belajar dari siapa? Belajar dari orang yang terdahulu. Siapa orang yang terdahulu ini? Yaitu para sahabat Nabi. Karena para sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang teruji keimanannya, teruji kesabarannya, keuji kesalehannya. Karena mereka langsung dididik dan dibina oleh Nabi secara langsung. Lalu apa saja yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ketika menyiapkan amaliah di bulan Ramadan itu? Nah, karena satu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi adalah memperbanyak doa. Kenapa harus memperbanyak doa? Seorang muslim sangat khawatir, dan kekhawatirannya paling besar ini terkait amalan ketika Allah tidak menerima apa-apa yang menjadi amal kebaikannya itu. Jadi kita sudah berbuat kebaikan, tapi kita ada ketakutan, ada kekhawatiran, bukan takut, ada kekhawatiran bahwa apa yang amalan yang kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah dan menjadi sia-sia, menjadi mubazir. Tenaga, pikiran, bahkan harta sudah kita keluarkan, tapi amalan kebaikan itu oleh Allah tidak diterima, ditolak. Nah, oleh karena itu berdoa. Nah, salah satu caranya itu untuk memperbaiki amalannya itu dengan memulai dari niat, dan amalannya itu berakhir dengan baik dan diakhiri dengan doa kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa-doamu. Dan ingat ananda sekalian, orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah, Allah sangat murka kepada mereka. Kenapa Allah sangat murka kepada mereka? Karena orang yang tidak berdoa kepada Allah menganggap dirinya superior. Padahal kita tahu bahwa manusia tidak ada satupun di dunia ini yang superior seperti yang digambarkan dalam film-film Amerika. Yang super power itu. Tidak ada. Manusia kenyataannya adalah makhluk yang lemah. Ketika lahir dia harus dibantu, pakai baju pun dibantu, makan pun dibantu. Bahkan ketika dia sampai ujung kehidupan, matinya pun harus dibantu oleh orang lain. Artinya apa? Bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Oleh karena itu kata Allah, barang siapa yang tidak berdoa kepadaku, maka dia adalah termasuk orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong, dan hanya milik Allah lah kesombongan itu. Kalau Allah pantas sombong, karena lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi kalau Allah pantas sombong. Kalau manusia tidak pantas sombong. Lalu apa sih doa yang
yang doa-doa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ketika jauh-jauh hari sebelum masuk Ramadan. Mereka selalu berdoa kepada Allah, yaitu dengan doanya, Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadana wa taslamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, sampaikanlah aku kepada Ramadan dan sampaikanlah kepadaku Ramadan dan terimalah amalanku di bulan Ramadan itu. Jadi ini mengingatkan kita akan hadis Nabi. Banyak orang yang saum Ramadan, dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun kecuali lapar dan haus saja. Hati-hati nih. Hati-hati jangan sampai kita termasuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan mulai dari sahur sampai maghrib, di siang harinya kita beraktivitas, di malam harinya beramal kebaikan, tapi kita tidak dapat pahala dan hanya haus dan lapar saja. Ini rugi. Nah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti digambarkan oleh Nabi. Lalu yang kedua tadi ya, satu tadi menyambut Ramadan itu dengan doa. Nah, ini yang kedua, sambut Ramadan itu dengan ekspresi kebahagiaan diri kita. Kenapa bahagia? Kenapa sih kita harus ekspresi bahagia ketika menyambut Ramadan? Padahal tadi perjalanan untuk selama Ramadan itu, selama safar di Ramadan itu melelahkan, menguras tenaga, pikiran, bahkan tidak sedikit harta juga. Tapi kenapa harus kita ekspresikan dengan bahagia? Ingat, karena Allah menjanjikan kepada kita. Apa yang dijanjikan Allah kepada kita? Pertama, Allah membuka pintu surga selebar-lebarnya dan menutup pintu neraka serapat-rapatnya. Itu di bulan Ramadan. Lalu setan-setan dibelenggu. Peluang maksiat dipersempit. Dan pahala dilipat gandakan. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Pahala dilipat gandakan. Lalu di bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran. Bulan turunnya Al-Quran. Yang selanjutnya adalah kebahagiaan kita di bulan Ramadan bagi seorang muslim adalah 10 hari pertama di bulan Ramadan Allah anugerahkan rahmatnya. Allah anugerahkan kasih sayangnya. Dan ini bisa kita rasakan. Kita bisa rasakan. Ketika hari-hari biasa, di pagi hari, sebelum kita pergi ke sekolah, jam 5:30, jam 6 kita sudah pergi ke sekolah. Kalau tidak daring ya, ketika kita luring, bertatap muka langsung sekolah, saya yakin semua pernah mengalami itu. Kalaupun tidak pernah mengalami, pernah melihat temannya yang kejadian seperti itu. Sampai di sekolah, karena buru-buru, dia tidak sempat sarapan di rumah. Lalu ketika mengikuti upacara Senin pagi, pingsan. Kenapa? Karena merasa lapar. Kalau orang Sunda bilang salatri. Ciri orang yang salatri itu adalah mengeluarkan keringat banyak, lemas, dan akhirnya pingsan.
Tapi aneh, di bulan Ramadan dengan niat yang kuat, kalaupun kita terlewat sahur, misalkan kita kesiangan bangunnya, hanya ada sisa waktu 5 menit yang bisa kita lakukan. Dari 5 menit itu lah ngambil air minum untuk sahur itu. Tapi luar biasa, kita bisa bertahan sampai maghrib, menahan makan dan minum, dan tidak terjadi pingsan seperti hari-hari biasa. Inilah bahwa bukti Allah anugerahkan di 10 hari pertama kepada kita di bulan Ramadan itu, Allah menurunkan rahmatnya, kasih sayang. Lalu 10 hari kedua di bulan Ramadan itu Allah menganugerahkan ampunannya. Sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, Allah ampuni. Allah ampuni. Allah ampuni. Dan luar biasanya, bukan hanya sampai diampuni. Di 10 hari ketiga, kita upayakan iktikaf seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Di sana perbanyak doa minta ampun. Dan Allah nyatakan janjinya, yaitu dengan menghapus dosa-dosa kita. Ini kan luar biasa janji Allah. 10 hari pertama Allah turunkan rahmatnya, Allah anugerahkan rahmatnya. 10 hari kedua Allah anugerahkan ampunannya kepada kita, dan 10 hari ketiga Allah menghapus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, para sahabat begitu bersinar-binar kebahagiaan pancaran iman terhadap Allah Ta'ala itu. Ya, ibarat kita di sekolah dijanjikan oleh guru atau oleh sekolah, kalau kalian di sekolah di kelas 10 bisa ranking 1, di kelas 11 bisa mempertahankan ranking 1, dan di kelas 12 nanti menjadi yang terbaik, siswa terbaik, maka sekolah akan memberi hadiah, misal umroh ke Makkah, ibadah umroh, atau kalian diberikan kendaraan motor Honda CBR atau Ninja. Wah, saya rasa kalian akan mempersiapkan diri untuk menggapai apa yang janjikan segala itu, hadiah itu. Ini apalagi Allah, bukan hanya benda yang hanya fana di dunia ini, tetapi Allah janjikan tadi kasih sayangnya, dan itu kasih sayang rahmatnya itu bisa kita rasakan, ampunannya luar biasa. Lalu Allah hapus dosa-dosa kita. Ananda sekalian, semangat inilah yang ada di diri para sahabat Nabi ini termotivasi dari Quran surat Yunus ayat 58. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bizalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, ini bukan untuk Muhammad saja, berarti untuk kita sebagai umatnya. Katakanlah umat Islam, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Nah, apa rahmatnya tadi yang Allah berikan kepada kita? Yaitu rahmat Allah berikan dari 12 bulan itu, Allah berikan kepada kita 1 bulan yang kita kenal dengan nama bulan Ramadan. Baik, anak-anak sekalian, itu yang kedua, mengekspresikan kebahagiaan. Lalu yang ketiga, para sahabat memperbanyak tilawah Al-Quran. Kenapa kita harus banyak bertilawah Quran atau membaca Al-Quran?
Karena hati manusia itu perlu disiram agar tidak kering dan tandus. Nah, para sahabat Nabi pun menyambut Ramadan ini dengan terus menjaga hati mereka agar tidak tandus dan kering dengan membaca Al-Quran, dengan bertilawah Al-Quran, agar tumbuh benih yang bersemai. Oleh karena itu, menjaga hati agar terus subur menjadi hal yang penting untuk diperhatikan agar benih-benih iman yang disemai di atasnya dapat tumbuh subur hingga berbuah lebat. Apa buahnya? Yaitu perilaku kita, akhlak kita yang ahsin, yang hasan, yang baik, atau akhlak yang karimah, akhlak yang mulia. Nah, untuk mempunyai akhlak yang mulia itu tidak begitu saja, tetapi salah satunya itu dengan banyak membaca Al-Quran. Ini pernah disampaikan oleh sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia bercerita, dahulu ketika kaum muslimin telah memasuki bulan Ramadan, mereka menyibukkan diri dengan mushaf Al-Quran untuk membacanya. Ini terdapat dalam buku Lataif Al-Ma'arif Ibnu Rajab Al-Hambali, halaman 153. Nah, karena saking sibuknya para sahabat bertilawah Al-Quran atau berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan, sampai-sampai salah seorang sahabat Nabi yang bernama Habib bin Sabit berujar, "Haza Ramadan sahrul Quran." Ini Ramadan adalah bulan para pembaca Al-Quran. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, perbanyaklah membaca Al-Quran di sela-sela waktu. Jangan lakukan hal-hal yang sia-sia. Misalkan apa yang sia-sia? Main game di HP, nonton iklan, terus ditonton iklan, mencari-cari iklan, ingin berimajinasi ingin punya mobil A, punya kendaraan motor A, dan sebagainya, yang hanya menjadi imajinasi saja. Buang yang seperti itu, sayang, buang-buang waktu. Mata ini nggak kuat kalau baca Quran, itu suka lelah, mudah capek. Beda dengan nonton film atau nonton iklan-iklan tadi, atau membaca WhatsApp atau membaca status WhatsApp temennya di Line dan sebagainya, mudah lelah. Nah, kalau kalian lelah membaca, mendengarkan saja mendapat rahmat dari Allah kok. Faiza Al-Qur'ani fastami'u lahu wa ansitu lahu turham. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah. Semoga kalian mendapat rahmat dari Allah, mendapat kasih sayang. Mendengar saja itu sudah mendapat rahmat. Jadi kalau kita cepatlah ketika membaca Quran, ganti mendengar saja. Di mana mendengar caranya? Banyak kok. Di YouTube bisa kita pilih kori-kori yang bagus-bagus suaranya, lalu kita setel, kita playingkan, lalu kita dengar. Pak, sampai ketiduran nggak apa-apa. Lebih baik ketiduran ketika sedang mendengarkan orang membaca Al-Quran. Dan apabila tidurnya itu tidak bangun lagi, dijemput malaikat maut, wah itu luar biasa. Malaikat maut senang karena kita sedang mendengarkan tilawah Al-Quran, dibanding dengan kita ketika misalkan meninggal sedang mendengarkan musik-musik yang rock atau musik-musik yang genrenya keras dan sebagainya. Itu kan tidak ada pahala yang besar
ketika kita mendengarkan musik-musik seperti itu, berbeda dengan ketika mendengarkan Al-Quran. Itu yang mendengarkan, apalagi yang membacanya. Nah, ini luar biasa. Karena itu ada 5 keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, pahala berlipat. Nabi pernah bersabda, menyatakan, menjanjikan bahwa pahala orang yang membaca Al-Quran, alif lam mim itu bukan 3 huruf, tapi pada setiap hurufnya itu ada 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu dikalikan 10. Berarti setiap huruf itu 10 pahala, setara dengan 10 pahala kebaikan. Jadi kalau kita membaca alif lam mim yang 3 huruf itu, berarti ada setara dengan pahalanya 30 pahala kebaikan. Nah, kalau kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan yang dilipat gandakan pahalanya, selain tadi tiap hurufnya mengandung 10 pahala kebaikan, dilipat gandakan lagi pahalanya. Ini kan luar biasa. Maka Allah janjikan tadi, diampuni dosanya dan dihapuskan dosa-dosanya. Ayo kita perbanyak membaca Al-Quran, ananda sekalian. Sehari paling tidak 1 surat, akan lebih baik 1 juz. Dan dalam Ramadan ini target kita adalah 30 juz. Berarti hari ini hari ke-7, kita harus sudah di juz ke-7. Pak, belum juz ke-7, ya minimal juz ke-30 lah ya sudah kita baca. Akan lebih bagus dengan dihafal. Lalu keutamaan membaca Al-Quran yang kedua adalah sebagai obat penyakit hati. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub, kata Allah. Dengan berzikir kepada Allah maka hati akan tenang. Salah satu zikir kepada Allah adalah dengan membaca Al-Quran. Dan di rumah itu apabila keluarganya, baik itu ayah, bunda kita, kakanda kita, adinda kita, bahkan kita sekalian sering bertilawah membaca Al-Quran di rumah, maka dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya rumah itu bercahaya. Bukan bercahaya seperti ada lampunya lighting itu menyilaukan, bukan. Betul menyilaukan bagi siapa? Bagi setan yang akan masuk ke rumah kita, mau menggoda kita. Tuh. Dan yang keempat, keutamaan membaca Al-Quran adalah dilindungi dari godaan setan. Barusan sudah Bapak singgung ya. Dan yang kelima adalah ketika kita sering membaca Al-Quran, Al-Quran akan datang di yaumil akhir nanti, di akhirat nanti, menjadi syafaat bagi diri kita. Sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran, bahwa ketika manusia sudah memasuki hari kiamat, mereka dikumpulkan di padang mahsyar, lalu di mizan, lalu dihisab. Mereka bapak tidak akan bisa membantu anaknya, begitupun anak tidak bisa membantu kedua orang tuanya. Suami tidak bisa membantu istri, begitupun istri tidak bisa membantu suaminya. Pada saat itu mereka sibuk dengan dirinya sendiri-sendiri. Kenapa demikian? Karena Allah perlihatkan buku rapat kehidupan mereka selama di dunia pada hari itu. Dan ketika rapot kita pas-pasan dengan kita sering membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita untuk melepaskan dari siksa api neraka. Nah,
Nah, sekalian, berbanyaklah membaca Al-Quran ya. Mumpung ini di bulan Ramadan. Ananda, demikian materi Sanlat Ramadan Smart Trend 1442 yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari yang mulia ini. Semoga menjadi tambahan pengetahuan kita bagaimana cara kita menyikapi dalam beribadah di bulan Ramadan, dan dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi Ananda, dan bukan Ananda saja, bagi Bapak sendiri dalam memuliakan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita semua, khususnya keluarga besar SMK Negeri 7 di bulan Ramadan ini dalam kondisi sehat, kuat iman, kuat fisik, dan Allah cukupkan rezeki buat kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wa afafa wa ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyya Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa wa akhri du'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.